Saya ingin menjawab mengenai tuduhan terhadap Al-Quran yang katanya ada kontradiksi, bahwa semua sebagai manusia yang lahir itu juga akan mati dan suatu saat akan dibangkitkan. Bukan versi yang akan dibangkitkan pada hari ketiga itu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, kita masih bisa bertemu lagi saat ini. Walaupun dalam media sosial kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab karenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran, yaitu agama Islami. Pada video saya kali ini, saya ingin menjawab mengenai tuduhan terhadap Al-Quran yang katanya ada kontradiksi dari surat Maryam 33 dengan surat An-Nisa ayat yang 157, di mana di surat Maryam yang ke-33 situ dikatakan bahwa Nabi Isa itu lahir, kemudian mati dan akan dibangkitkan kembali. Itu bertentangan dengan An-Nisa 157 yang dikatakan bahwa Nabi Isa itu nggak mati di kayu salib. Nah, apakah ini benar adalah kontradiksi seperti yang dituduhkan itu? Jadi, untuk menambah wawasan kita bersama, saya nggak hanya akan menjelaskan dari dua ayat itu aja, tapi saya akan menjelaskan mulai dari ibunya Maryam atau orang tuanya Maryam hingga Maryam, bahkan sampai kelahiran Nabi Isa. Dan itu semua akan saya jelaskan berdasarkan firman yang terdapat di Al-Quran di surat Ali Imran, Maryam, dan An-Nisa. Jadi saya akan menceritakan tentang keluarga Imran yang terdapat di surat Ali Imran yang ke-33. Jadi keluarga Imran ini adalah keluarga yang sangat diberkati oleh Allah, di mana keluarganya itu terdapat Nabi Zakaria, Maryam, Yahya, bahkan Nabi Isa. Nah, Imran sendiri ini bukanlah nabi atau rasul, tapi Imran adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Imran sendiri memiliki istri yang soleha, dan istrinya inilah yang menjadi ibunya Maryam. Dan Imran pun memiliki saudara perempuan yang menikah dengan Nabi Zakaria. Lalu pada saat istri Imran hamil, dia pun berdoa dan diabadikan pada surat Ali Imran yang ke-35. Jadi begini ya doanya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh
dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi, maksud dari doa istri Imran, dia menginginkan seorang anak yang mengabdi kepada Allah seperti Nabi atau Rasul. Artinya, dia menginginkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi nabi seperti Nabi Zakaria. Nah, begitu melahirkan, dia pun gelisah. Ternyata anaknya perempuan. Kenapa dia gelisah? Karena selama ini yang menjadi nabi atau rasul itu adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Lalu dia pun kembali berdoa dan diabadikan di surat Ali Imran yang ke-36. Jadi begini doanya. Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Dan iya, benar, Allah menerima doa istri Imran itu. Bahkan menyerahkan perwalian Maryam kepada Nabi Zakaria. Jadi, tepat seperti doa ibunya Maryam saat hamil. Maryam, walaupun perempuan, dia ini menjadi pengabdi Allah dan dia selalu menghabiskan hari-harinya dengan berdoa di mihrab. Dan ini membuat Zakaria terkesan. Jadi, setiap Nabi Zakaria memastikan kebutuhan Maryam. Ya, Maryam kan selalu menghabiskan hari-harinya di mihrab. Di situ, Zakaria mendapati Maryam sudah terdapat buah-buahan di sisinya. Dan iya, itu buah-buahannya bukan manusia yang menyediakannya. Karena ia mendapati buah-buahan di musim panas pada saat musim dingin dan buah-buahan yang musim dingin pada saat musim panas. Lalu Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Ali Imran yang ke-37. Lalu suatu saat malaikat datang kepada Maryam. Jadi malaikat Jibril secara tiba-tiba datang kepada Maryam. Lalu Maryam pun kaget. Kemudian Maryam pun langsung berdoa minta perlindungan kepada Allah. Di saat itu Jibril menampakkan dirinya kepada Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu," ucap Jibril. "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang bernama Isa. Seorang yang terkenal di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara sewaktu dia masih dalam buayan atau bayi. Dan ketika dia dewasa, dia menjadi orang soleh." Jadi, di sini Maryam dikasih tahu sedikit tentang masa depan yang akan dia alami. Maryam berkata,
bagaimana mungkin aku bisa hamil dan punya anak, sedangkan seorang laki-laki pun gak ada yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina. Lalu Jibril berkata, hal itu mudah bagi Allah. Nah, jadi penciptaan Nabi Isa itu mirip dengan penciptaan Adam. Jadi, jika Allah bilang jadi, maka hamillah dia. Lalu Maryam mengandung. Dia pun mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Jadi, kehamilan Maryam sama dengan kehamilan wanita pada umumnya. Dia juga merasakan sakit. Lalu, ketika ia mau melahirkan, dia bersandar di bawah pohon kurma. Jadi bukan di dalam kandang ya. Jibril juga diperintahkan membuat anak sungai di bawahnya. Dan pohon kurmanya pun bila digoyang, buah-buah kurmanya pun akan jatuh. Saat itu Maryam juga sebagai manusia, dia pun merasa malu karena dia hamil sedangkan dia gak punya suami. Dan dia pun berkata di surat Maryam yang ke-23, seandainya betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Dan ini adalah ungkapan yang wajar sebagai manusia. Lalu Jibril berkata, janganlah kamu sedih dan berpuasalah, dan bawalah bayi itu ke kaumnya. Jadi, menurut beberapa tafsir, puasa pada zaman itu selain tidak makan, juga tidak berbicara terhadap manusia. Lalu Maryam pun membawa bayi itu ke kaumnya. Di sana kaumnya menuduh yang macam-macam kepada Maryam, dan Maryam tidak berkata apa-apa karena Maryam kan lagi puasa saat itu. Dari berbagai pertanyaan, kamu berzina dengan siapa? Ini anaknya siapa? Maryam gak menjawab, tapi malah menyodorkan bayinya. Ya, sontak mereka kaget dan berkata, gimana mungkin bisa kami bicara dengan bayi ini? Lalu Isa pun yang masih bayi, dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ini Abdullah. Aku ini hamba Allah. Itu adalah kata pertama Nabi Isa yang menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Dan itu diabadikan di Maryam mulai yang ke-30. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, di ayat yang ke-33, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku terlahir, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, di sini
semua adalah hal manusiawi yang normal, bahwa semua sebagai manusia yang lahir itu juga akan mati dan suatu saat akan dibangkitkan. Nah, kalau di Islam, semua manusia yang mati itu akan dibangkitkan kembali. Kebangkitan ini di Islam disebut dengan Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, bahwa semua manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan, bukan versi yang akan dibangkitkan pada hari ketiga itu. Dan masih banyak lagi. Di Islam, setelah kiamat nanti itu ada hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats, dan ada Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, dan masih banyak lagi. Nggak langsung masuk surga atau neraka, sesuai dengan di surat An-Nisa 157, bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Pada masa beliau, Allah akan membinasakan semua agama selain Islam. Isa akan membunuh Dajjal, dan beliau akan tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu, ia meninggal dan kaum muslimin mensolatinya. Kemudian hadis riwayat Muslim, lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu, selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang pun yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa, kecuali mencabut nyawanya. Jadi, udah jelas ya, sampai saat ini Nabi Isa itu belum mati. Jadi nggak ada kontradiksi sama sekali bahwa memang benar yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, dan Nabi Isa memang akan mati, tapi bukan saat ini. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video saya saat ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang gak berkenan buat teman-teman. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.